Kemarin kita bahas tentang sumber-sumber air yang bisa kita pakai. Kalau kesempatan ini kita akan membahas pembagian air dari segi hukumnya, baik hukum secara taklifi ataupun hukum secara wad'i. Apa itu hukum taklifi, apa itu hukum wad'i? Hukum taklifi itu hukum yang kaitannya dengan akhirat, yang kaitannya dengan apakah dapat pahala ataukah dapat dosa. Maka hukum taklifi itu yang kita kenal dengan 5 hukum itu. Apa saja, Pak? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, urutannya gitu, haram terakhir gitu ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu hukum taklifi namanya. Artinya kalau kita melakukan yang wajib ya dapat pahala, kan gitu. Kalau melakukan yang sunnah ya dapat pahala, melakukan yang mubah ya nggak apa-apa, nggak dapat pahala tapi nggak dosa. Melakukan yang makruh tidak dapat pahala, tapi kalau meninggalkan justru malah dapat pahala. Melakukan yang haram justru akan dapat dosa. Ini kaitannya dengan ukhrawi, dengan akhirat kelak. Tapi ada satu lagi hukum namanya hukum wad'i, Pak. Yang mana kita sudah tahu sebenarnya, cuman suka kurang sadar. Sebagaimana misalnya begini, Pak. Orang lagi sholat kok kentut. Hukumnya apa, Pak? Batal. Batal kan? Bukan wajib, bukan sunnah, bukan mubah, bukan makruh, bukan haram, tapi batal. Nah, ini bukan hukum taklifi batal itu, tapi namanya hukum wad'i. Hukum wad'i itu hukum yang terkait dengan konsekuensi duniawi, sehingga kalau batal harus diulang, sehingga kalau nanti ada batal, ada sah, apalagi ada rukhsah, ada azimah, ya. Melakukan sholat zuhur 2 rakaat ketika sedang safar, itu hukumnya apa? Tergantung. Hukum taklifinya boleh, tetapi hukum wad'inya rukhsah. Lu sholat zuhur kok bisa jadi 2 rakaat? Karena rukhsah. Nah, rukhsah, azimah, dan seterusnya, mani, dan seterusnya. Itu hukum wad'i. Nah, nanti kita akan bahas air dari sisi hukum wad'i dan juga taklifi. Pertama, tsummal miyahu ala arbati aksamin. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 jenis. Tadi kemarin kita bahas tentang sumber air, sekarang air itu terbagi menjadi 4 jenis. Apa saja? Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Apa itu suci? Suci artinya dia tidak najis. Artinya dia itu kalau kita pegang tidak menjadikan kita orang yang terkena najis. Wa mutahhirun. Selain dia suci, dia juga punya kekuatan untuk mensucikan. Mensucikan dari apa? Dari 2 jenis, Pak. Kita bersuci itu dari 2 jenis. Satu hadas, satu najis. Ya. Mutahhirun bisa untuk digunakan bersuci. Ghairu makruhin, yang mana secara hukum taklifi kita tidak makruh untuk menggunakan ini. Karena nanti ada air yang suci bisa digunakan untuk bersuci, tetapi kalau kita pakai air tersebut hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Baik. Wa huwal ma'ul mutlaq, itulah yang disebut sebagai air mutlak. Apa itu air mutlak? Al-ma'ul ladzi yarfa'ul hadatsa wa yuzilun najas wa faqila huwa al-'ari 'anil quyudi wal idhafatil lazimati. Air mutlak adalah air yang terbebas dari segala nama yang mengikat. Nama yang mengikat. Maksudnya nama yang mengikat apa? Misalnya mimma indafiq. Manusia itu tercipta dari air yang memancar atau air mani. Nah, kalau air mani itu sudah tidak bisa di otak-atik, Pak. Itu air mani. Kemudian atau apalagi air Pocari Sweat misalnya. Nah, katakanlah itu sebuah nama. Maka Pocari Sweat ya adalah Pocari Sweat. Air teh itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Ya.
Berarti kalau sudah menjadi air teh itu sudah bukan air mutlak. Air mutlak itu apa? Ya ini termasuk salah satunya. Air mutlak yang masih kita sebut sebagai air. Ustaz, tapi itu air kemasan, itu air aqua. Air aqua kalau masih di sini, Pak. Tapi kalau kita buka terus masukin ke ember jadinya apa? Ya air doang. Aqua ataupun apa nih mereknya? Ashifa itu hanya sumbernya saja. Tetapi kalau kita pindahkan air ini ke tempat lain, kita akan menyebutnya tetap air. Berbeda dengan teh. Teh ini kalau saya pindahkan ke mangkok atau saya pindahkan ke ember, orang tetap menyebutnya sebagai air teh. Maka sudah enggak mutlak lagi, sudah ada embel-embelnya. Kalau ini itu masih air murni. Nah, air mutlak itu air murni. Sehingga kita akan menyebutnya sebagai air mineral itu karena masih dibungkus seperti ini. Sedangkan kalau sudah dipindahkan akan lain. Kita ngambil air dari sumur, kita akan katakan air sumur pas kita ngambil. Tapi kalau kita sudah taruh di ember, terus orang lain nggak tahu kalau itu dari air sumur, dia akan tetap mengatakan itu, ya ini pokoknya air. Entah dari mana asalnya, ini adalah air. Nah, yang disebut air mutlak itu adalah air yang demikian. Yang masih murni, yang belum tercampur dengan apapun. Karena nanti kalau air sudah tercampur dengan sabun, itu sudah tidak punya kekuatan untuk mensucikan. Nah, jadi air suci mensucikan itu adalah air yang mutlak, yang masih murni. Dan hukumnya, kita tidak makruh untuk menggunakannya sebagai wudhu, secara taklifi, secara wat'i ini pun sah digunakan untuk wudhu. Artinya kalau air yang sudah bukan murni itu sudah tidak bisa digunakan untuk wudhu, Pak. Air teh misalnya, wudhu pakai air teh bisa nggak? Bisa aja, Pak. Terserah kita. Tapi sah apa nggak? Kan gitu. Tidak sah. Kenapa? Karena air teh tidak punya kekuatan untuk mensucikan. Air sabun, bisa nggak kita wudhu pakai air sabun, Pak? Air yang sudah dikasih parfum, sah nggak wudhu kita? Tidak. Kenapa? Karena sudah bukan air murni, tapi air sabun. Maka menghilangkan najis dengan air sabun itu bisa apa enggak, Pak? Tidak bisa juga. Makanya kalau kita punya pakaian, kok najis, masukin ke mesin cuci, kok langsung dikasih air plus sabun, jadi suci semuanya atau malah jadi najis semuanya, Pak? Malah jadi najis semuanya. Makanya ketika kita mencuci di mesin cuci itu jangan langsung dikasih sabun, tapi diguyur sekali dulu, ya, dimasukin air sampai penuh, diputer dulu, mungkin sebentar saja, mungkin 5 kali putaran atau mungkin 1 menit putaran cukup untuk menghilangkan najisnya, kemudian dibuang airnya. Setelah dibuang kita isi lagi dengan air berikutnya, silahkan pakai sabun, itu bisa. Atau sebaliknya, pertama langsung kasih sabun dulu, rendam dulu dan seterusnya, monggo silahkan. Tetapi kalau ada najis di dalamnya, maka seluruh air itu juga nanti bisa jadi najis semuanya. Semua air najis, semua pakaian di situ najis. Nah, terus gimana? Nggak apa-apa, najis dulu biarkan, kemudian cuci sampai ya katakanlah 15 menit kita putar. Setelah itu airnya dibuang, diganti dengan air yang baru, yang murni tanpa campuran, maka itu bisa mensucikan. Tapi kalau air pertama adalah air sabun, air kedua adalah dicampur pewangi, maka tidak akan bisa mensucikan. Itu kalau ada najisnya. Kalau nggak ada nggak perlu, Pak. Karena kepentingan kita mencuci pakaian ketika tidak ada najis hanya untuk membersihkan, bukan untuk mensucikan. Kenapa? Ya karena memang tidak najis. Apa yang perlu disucikan? Kan begitu. Nah tapi kan kita nggak tahu, Zat, apakah ada najis atau tidak di pakaian kita. Nah terus gimana tuh, Pak, kalau nggak tahu? Ya harus kita pastikan. Artinya asalkan itu pakaian-pakaian kita dan kita tahu, kita bisa mengontrol diri, insya Allah kita tahu, oh nggak ada najisnya kok. Ya tapi kan siapa tahu takutnya, itu nggak bisa, Pak. Kita nggak boleh berhukum dengan takutnya. Kita harus berhukum dengan sesuatu yang real. Kalau ada ya kita sebut ada, kalau kita tidak bisa mendeteksi maka kita hukumi tidak ada. Kita mungkin tidak bisa memastikan tidak ada, tetapi kita hukumi tidak ada
Meskipun mungkin ada, tapi kalau nggak kelihatan mata, dianggapnya tidak ada. Itu. Karena memang beda, Pak. Tidak ada dengan tidak tahu kalau ada itu dua hal yang berbeda. Baik. Oke. Kemudian bagaimana dengan air di sungai yang bercampur lumpur, Pak? Itu masih air murni atau sudah bukan murni, Pak? Air yang di sungai yang sudah bercampur dengan pasir atau debu gitu sehingga warnanya butek. Bisa nggak kita wudhu pakai air butek seperti itu, Pak? Bisa enggak? Bisa. Nah, tapi kan sudah tercampur. Itu namanya air murni atau air, bukan air tanah ya, air apa? Air lumpur atau air butek gitu. Nah, itu masih boleh dipakai. Kenapa? Karena dia bukan air yang tercampur dengan debu, tetapi istilahnya itu mujawir. Jadi masih bisa untuk dipisahkan. Airnya diambil, kemudian didiamkan, nanti akan mengendap sendiri itu tanah, itu pasir, sehingga kita bisa pakai yang bersihnya kalau mau. Tapi kalaupun enggak, udah langsung pakai saja, karena tanah, pasir, dan seterusnya itu memang sesuatu yang lazimnya terkena atau berbarengan dengan air, sehingga tidak masalah untuk terkena hal itu. Berbeda kalau terkena sabun dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana dengan air kaporit? Air kaporit itu bisa nggak kita gunakan untuk bersuci? Yang mana kalau kita pakai PDAM, Pak, itu ada kaporitnya. Bisa nggak untuk bersuci, Pak? Untuk wudhu, untuk menghilangkan najis, bisa nggak? Itu kan air suci, tetapi sudah tercampur dengan sesuatu yang lain, sehingga apakah maknanya sudah berubah atau belum? Apakah masih disebut sebagai air murni atau tidak? Nah, ini memang ada perdebatan, Pak. Tentu bukan di kalangan ulama zaman dulu, karena ulama zaman dulu tidak ada kaporit, ulama kontemporer. Tetapi kalau Bahsul Masail NU dan seterusnya mengambil yang mengatakan bahwasanya hal itu tidak merubah kemutlakan air, meskipun dicampur dengan sesuatu yang suci, dengan sesuatu yang lain, meskipun namanya sudah agak sedikit berubah dengan sebutan air kaporit. Ya, kenapa? Karena air kaporit, justru kaporit itu ada untuk menjaga kemurnian air. Makanya, Pak, kenapa kalau kita di kolam renang di Jakarta terutama, terus di situ banyak anak, apalagi kok Sabtu Minggu, Pak, yang banyak wahananya gitu, itu kan banyak anak sekali. Dan kita pasti tahulah apa yang terjadi kepada anak-anak itu ketika di kamar, di apa namanya, kolam renang itu. Kan nggak, dia itu nggak cuman nyebur mandi doang, enggak, Pak. Tapi apa? Ya pasti ada tuh bocah di pinggiran terus tiba-tiba diem gitu. Itu pasti tahu itu. Ngapain pipis pastinya. Itu banyak, itu nggak satu dua, Pak. Banyak yang seperti itu. Tetapi meskipun banyak yang pipis, airnya tetap warnanya bening, rasanya juga tetap air kapur itu agak-agak sepet gimana gitu. Ya bukan pernah ngerasain, tapi kan namanya renang kadang ketelan kan, Pak ya. Nah, itu kan kadang tahu gitu. Nah, seperti itu. Terus mungkin dari ini teksturnya pun sudah agak sedikit berbeda. Tetapi para ulama mengatakan bahwasanya itu tetap disebut air mutlak, tetap bisa kita gunakan untuk bersuci dan bisa mensucikan. Sehingga kalau kita lagi junub kok masuk ke kolam renang, Pak, yang memang masih murni, itu bisa, maksudnya murni itu dengan kaporit misalnya, itu tetap bisa mensucikan, tetap sah. Gitu ya, tetap sah. Berbeda dengan air yang dicampur sabun. Kenapa? Karena kalau air dicampur sabun itu sudah, ya tujuannya berbeda. Dicampur sabun supaya wangi, supaya tidak seperti air, supaya sudah berubah dari yang tadinya air itu tidak ada baunya, tidak ada apa namanya, rasanya, tidak ada aromanya begitu, tetapi sudah berubah menjadi air sabun. Nah, ini sudah berubah. Tapi kalau kaporit enggak, hanya untuk mempertahankan kemurnian air. Dia dipakai hanya untuk itu. Maka sebagian ulama mengatakan itu tetap suci, mensucikan. Tetapi juga tidak sedikit ya yang mengatakan bahwasanya air kaporit itu termasuk air yang sudah tidak mensucikan lagi, meskipun suci. Suci sih, kayak air teh gini, suci, cuman tidak bisa kita wudu pakai ini. Sudah tidak sah kalau wudu kita pakai air teh. Kenapa? Karena air yang tercampur dengan benda lain tidak bisa dipisahkan
gitu ya, sehingga sudah berubah dari sifat awalnya menjadi sifat yang berikutnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun, air suci yang mensucikan, wa makruhun, tetapi hukumnya makruh untuk kita pakai, wa huwal ma'ul musyammas, dan itulah yang disebut sebagai air musyammas. Nah, kalau tadi air mutlak, kalau sekarang air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas adalah air yang diletakkan di tempat yang terbuat dari tambang, bahan tambang. Entah itu besi, perak, plastik, apalagi Pak? Ya pokoknya yang barang tambang, bukan dari tanah, bukan dari tembikar, bukan dari kayu, tapi dari barang-barang tambang. Kemudian dipanaskan oleh matahari, terpanaskan oleh matahari dengan suhu yang sangat tinggi. Artinya matahari yang di musim panas di tempat yang panas. Makanya air musyammas itu di Indonesia nggak ada, Pak. Air musyammas itu adanya di Timur Tengah yang memang panasnya luar biasa ketika musim panas. Maka ketika ditaruh di toren itu air, kemudian dia menjadi panas gara-gara matahari, maka airnya itu suci dan mensucikan, tetapi kalau digunakan hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Karena ada sebuah hadis riwayat dari Ibunda Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari menggunakan air musyammas, dan beliau bersabda, innahu yurithul baros. Air musyammas itu bisa menimbulkan penyakit. Kenapa menimbulkan penyakit? Karena di taklil para ulama mengatakan air kalau terpanaskan dengan matahari, kemudian wadahnya kok terbuat dari aluminium kah, plastik kah, atau apa, itu akan ada partikel-partikel dari plastik yang kemudian bercampur dengan air. Sehingga kalau bercampur dengan air, kalau kita pakai untuk bersuci, itu bisa menyebabkan baros. Baros itu apa? Baros itu kayak penyakit putih. Ibaratnya kulit itu jadi kayak, mungkin kalau kita kurap kali ya. Nah, model seperti itu. Jadi membuat penyakit kulit. Nah, itu makanya dimakruhkan. Rasulullah melarang tapi tidak sampai hukumnya haram. Ya pakai aja tapi makruh, gitu ya. Kemudian ada hadis lain juga, man ightasala bima'in musyammasin, barang siapa yang mandi dengan air musyammas, fa asabahu wadhun, dan kemudian dia tertimpa dengan penyakit wadhah atau penyakit baros tadi, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan kemudian dia salahin orang lain, jangan salahkan keadaan, tapi salahkan diri sendiri. Kenapa? Sudah dikasih tahu kok masih dikerjakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini hadis riwayat Ibnul Mulaqin. Meskipun hadis ini dinyatakan oleh beberapa ulama hukumnya dhaif, sehingga lebih banyak ulama yang mengatakan air musyammas itu nggak ada. Ya air mau taruh di toren kek, mau taruh di tanah kek, mau di kolam kek, yang anget gara-gara panas, itu ya enggak, hukumnya ya tetap sama saja. Enggak ada itu air kok berpenyakit dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena rata-rata hadis tentang air musyammas ini memang dhaif. Nah, Imam Nawawi pun lebih memilih untuk mengatakan air musyammas hukumnya tidak makruh. Lebih memilih itu. Meskipun beliau sendiri adalah orang Syafi'i. Tapi madhab Syafi'i, kalau madhab mengatakan hukumnya makruh. Tetapi kalau saya lebih memilih untuk mengatakan tidak makruh karena secara dalil ini tidak kuat. Gitu. Ya, jadi Imam Nawawi meskipun beliau dikatakan jadi Pak, kita kalau mau tahu madhab Syafi'i itu yang resmi pendapatnya seperti apa, kembali kepada kitabnya Imam Nawawi. Lah kok tidak kepada kitabnya Imam Syafi'i saja? Karena tidak semua masalah itu disebutkan secara tegas di dalam kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Kadang Imam Syafi'i cuma mengatakan begini, wa akrohu, saya tidak suka kalau orang kok begini, gitu saja. Tapi Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwasanya ini hukumnya makruh atau haram.
Sehingga nanti di dalam kitabnya Imam Nawawi baru ditegaskan hukumnya adalah haram menurut mazhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Di dalam kitab misalnya, kitab karyanya Imam Syafi'i mengatakan aku benci, dan para murid-muridnya itu mengatakan benci di sini maksudnya adalah haram, atau benci di sini maksudnya adalah makruh. Itu disebutkan oleh murid-muridnya yang kadang tidak tertulis, dan itu kemudian dideteksi oleh Imam Nawawi. Nah, tetapi tidak selalu Imam Nawawi itu sepakat dengan apa yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i, dan nggak apa-apa, memang tidak harus seluruhnya itu sepakat. Baik, itulah yang disebut sebagai air musyammas. Nah, kemudian bagaimana hukum kita bersuci dengan air yang dipanaskan pakai kompor, Pak? Kan kadang misalnya di puncak, Pak, liburan, nginep, junub, Pak. Ya bukan ya, memang disengaja kan gitu, Pak ya. Nah, subuh-subuh mau mandi di puncak, kita tahu sendiri, Pak. Biasa mandi di sini terus suruh mandi subuh-subuh di puncak. Di sini saja agak effort kita untuk mandi pagi dengan air dingin, apalagi di sana. Akhirnya mau nggak mau kita pakai entah water heater ataupun kita masak pakai kompor. Nah, air yang sudah direbus pakai kompor itu masih bisa digunakan untuk mandi junub atau wudhu, atau sudah tidak bisa, Pak? Masih tergolong sebagai air yang murni atau sudah tidak murni? Nah, kira-kira yang mana nih, Pak? Sah atau tidak, Pak? Ustadz, kalau nggak sah repot ini. Kan gitu ya. Bagaimana nih, Pak? Sah atau tidak nih kira-kira? Sah. Tetap disebut sebagai air murni karena secara kandungan tidak ada yang berubah. Cuman suhunya saja yang dinaikkan. Ya, dan ini nggak ada bedanya apakah dinaikkan secara alami, ibaratnya karena matahari kah, atau karena mungkin dia dari panas bumi yang ada di dalam. Kan ada pemandian air hangat itu, Pak ya. Pemandian air hangat itu bukan berarti direbus semua, itu enggak itu, Pak. Itu memang alami dari dalam, ya sudah hangat gitu. Kalau harus merebus itu semuanya, ya rugi lah itu mereka. Jadi apakah secara alami ataupun secara buatan, pakai listrik, pakai water heater, atau pakai kita rebus pakai kompor dan seterusnya, itu hukumnya sama, tetap suci, mensucikan selama tidak dicampur dengan sabun atau yang lainnya, sehingga sah-sah saja, Pak. Dan perlu diketahui yang namanya mandi itu, Pak, Rasulullah SAW itu kalau wudhu beliau menggunakan air 1 mud. 1 mud itu seberapa? 1 mud itu 600-700 mili lah, 700 mili air. Rasulullah kalau wudhu cuma pakai 700 mililiter air, dan itu muka bisa 3 kali, tangan bisa 3 kali, kumur-kumur segala macam sudah semuanya komplit dari awal sampai akhir, cuma 700 mililiter. Nah, kebayang nggak, Pak, kita wudhu cuma pakai air 700 mililiter? Ini berapa liternya, Pak? 220. Nah, berarti kurang lebih wudhu pakai 3 air seperti ini, Pak. Pakai 3 air ini, kira-kira cukup nggak kita? Kita itu wudhu kalau nggak keran yang ngocor itu kayaknya nggak marem gitu. Apa ya marem tuh bahasanya? Emang itu kalau ibadah kok pakai marem nggak marem, itu susah. Kayak kurang afdol gitu ya. Nah, cuman itu batasannya apa? Ukurannya ukuran kita, bukan ukuran syariat. Kalau Rasulullah pakainya cuma 600 mili, 700 mili. Itu kalau ini, Pak, wudhu. Mungkin kita kalau wudhu disuruh pakai 3 air seperti ini, atau aqua yang nanggung itu, Pak, yang biasa kita beli, kita minum sekali itu kayaknya masih logis kah? Cuman masalahnya terusan hadis itu, Rasulullah kalau mandi pakai air 1 sok. 1 sok itu berapa? 4 kali mud. Berarti 4 kali kayak zakat fitr lah. Berapa liter itu, Pak? 3,5 biasanya kan? 4 liter lah katakanlah. Rasulullah kalau mandi pakai air 4 liter. Dan itu mandi yang sesuai kita sering dengarkan. Apa? Rasulullah pertama itu mohon maaf cuci tangan dulu, habis itu cuci kemaluan, habis itu wudhu secara sempurna, habis itu baru beliau mengguyurkan air ke kepalanya 3 kali, habis itu baru yang kanan, baru yang kiri, dan seterusnya sampai selesai. Itu cuma pakai 4 liter air, Pak. Kira-kira kita 4 liter cukup buat apa? Mandi. Ya karena memang Rasulullah nggak pakai sabun, nggak pakai sampo. Jadi lebih ringkes, Pak. Tapi kalau kita mandi nggak pakai air sabun, nggak pakai sampo, nggak pakai sabun, kayaknya
kayak nggak mandi Pak, kayak masih lengket dan seterusnya. Nah itu, memang beda tujuan mandi kita dengan tujuan mandi Rasulullah itu beda. Kalau kita memang sudah didesain dari sananya, sudah kebiasaan dari orok, sudah dari leluhur kita, mandi itu sehari 2 kali, ya Pak ya. Tetapi kalau di Arab, di Pakistan, teman saya itu kuliah di Pakistan Pak. Orang-orang Indonesia yang kuliah di Pakistan itu dijuluki sebagai ikan. Kok ikan? Karena sehari mandi 2 kali, sedangkan mereka itu mandi seminggu 2 kali. Tapi mereka biasa saja Pak, karena memang mungkin tidak terlalu, kalau kita kan udaranya lembab, kalau di sana agak kering, sehingga ya keringat itu nggak terlalu kemana-mana lah. Ya walaupun kita tahu juga kalau lagi umroh atau apa, orang Pakistan, Bangladesh ya kita tahu ya baunya seperti apa kan gitu. Tetapi mereka mandi memang tidak tiap hari. Makanya syariat itu memerintahkan mandi seminggu sekali di hari Jumat, itu sudah luar biasa Pak, jika dibandingkan dengan kebiasaan mereka. Tapi kalau jika dibandingkan dengan kebiasaan kita, kayak cuman sekali nih, yakin kan gitu. Ibaratnya tidak perlu pakai syariat untuk kemudian mandi seminggu sekali hari Jumat itu. Kita sudah setiap hari mandi. Jadi kita punya kebiasaan yang sudah sangat baik nih Pak. Cuman kadang kita suka lupa kita. Apa? Kadang di hari Jumat Pak, kita pagi-pagi kan biasanya di sini katakanlah banyak yang kerja nih. Kan kita biasanya mandi karena pagi mau ke kantor. Padahal itu hari Jumat, seringnya tidak sadar kalau mau ke kantor. Kalau mau Jumatan. Sehingga mandinya hanya niat untuk mandi ke kantor, rutinitas. Bukan niat untuk mandi sunnah Jumat. Pertanyaannya, setelah mandi bersih nggak? Tetap bersih. Wangi nggak? Tetap wangi. Tapi dapat pahala sunnah Jumat atau tidak? Tidak, kalau tidak diniatkan. Nah, ini makanya kekurangan kita karena sudah terlalu terbiasa dengan mandi ini, sehingga kadang mandi itu sebagai rutinitas saja, bukan sebagai wasilah untuk dapat pahala, bukan sebagai ibadah. Nah, ini maka kita perlu tuh tingkatkan. Kalau hari Jumat khusus kita mandi pagi itu dengan niatan untuk sunnah Jumat, karena pahalanya luar biasa Pak. Bahkan sebagian ulama bilang mandi Jumat itu hukumnya wajib, gitu ya. Sebagian ulama bilang mandi Jumat itu hukumnya wajib. Tapi kalau kita sunnah, mandi Jumat mulainya kapan? Dimulai dari kapan Pak? Kita boleh mandi Jumat itu dimulai sejak masuknya waktu subuh. Maka ketika kita mandi di hari itu, mulai subuh sudah masuk, berarti sudah dianggap sudah bisa untuk kita niatkan untuk sholat Jumat. Itu bisa. Itu kalau mandi Jumat. Kalau mandi untuk hari raya Id Pak, mulainya kapan? Bukan ketika subuh, tetapi ketika mulai terbenamnya matahari di hari raya. Nah, jadi beda Pak. Kalau hari raya, kalau hari Jumat, yang sunnah mandi Jumat itu adalah mereka yang mau menghadiri Jumatan saja. Artinya ibu-ibu, anak-anak di rumah dan seterusnya tidak disunahkan mandi. Kenapa? Karena mereka nggak mau mendatangi. Tapi kalau mereka mau mendatangi, ya disunahkan untuk mandi juga. Tetapi untuk hari raya ini disunahkan mandi bukan karena sholat idnya, tetapi karena harinya. Sehingga siapapun disunahkan mandi, meskipun dia seharian cuman bakalan masak dan nemuin tamu doang, atau nggak nemuin tamu, malah cuman cuci-cuci di belakang doang Pak, cuman bagian bersihin piring segala macam, itu tetap disunahkan mandi. Karena apa? Karena kesunahan mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu karena harinya, bukan karena sholatnya. Sedangkan sholat Jumat, hari Jumat, sunnah mandi itu bagi yang mau mendatangi sholat, bukan karena harinya. Makanya siapa yang disunahkan itu berbeda. Nah, kita perlu untuk meniatkan itu supaya pas mandi itu kita niatkan, oh saya ini mandi untuk hari Jumat. Tidak hanya sekedar rutinitas. Tapi ya kadang sering lupa Pak, karena kita sadar bahwa itu hari Jumat, mungkin malamnya atau mungkin paginya dan seterusnya, oh sekarang Jumat kok ya, gitu misalnya. Ya udah yuk pergi Jumatan dan seterusnya. Baik. Nah, itu yang kedua, air musyammas. Tetapi Imam Nawawi kemudian mengatakan dimakruhkan
bagi kita untuk bersuci dengan air yang terlalu dingin atau bersuci dengan air yang terlalu panas. Makruh hukum. Kenapa? Karena alasan medis, bukan karena alasan syariah. Karena alasan medis, hal itu tidak baik untuk kita bisa menyebabkan kita sakit dan seterusnya, maka hal itu tidak baik. Begitu pula dengan air-air yang kira-kira kok kotor dan seterusnya, yang membuat kita bisa jadi alergi, bisa sakit kulit dan seterusnya, maka hukumnya makruh meskipun suci. Nah, maka sebagian orang Pak yang saking tidak pernahnya terkena kotoran, dia terkena air lumpur atau air sungai yang warnanya coklat gitu Pak, wudu pakai air tersebut langsung gatal-gatal, langsung bentol-bentol misalnya, maka makruh buat dirinya. Tapi buat kita-kita yang mungkin dulu sejak kecilnya udah terbiasa siblon, apa siblon itu Pak, mandi di kali, udah terbiasa dengan hal itu, wudu pakai itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, cuman paling catatannya nggak usah pakai kumur-kumur Pak ya. Kenapa ya? Menjijikkan kan gitu. Ya, sah nggak wudu nggak pakai kumur-kumur? Sah saja. Kenapa? Karena bukan merupakan rukun. Baik. Itu yang kedua, air musyammas. Yang ketiga adalah air yang watahirun ghairu mutahhirin, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Dia itu suci tetapi tidak punya kekuatan untuk mensucikan. Kalau digunakan untuk menghilangkan najis nggak akan pernah hilang najisnya, digunakan untuk menghilangkan hadas mau besar mau kecil tidak akan hilang hadasnya. Wahwal ma'ul musta'mal, dan itulah yang disebut sebagai air musta'mal, air yang sudah terpakai. Nah, sudah terpakai untuk apa? Nah, dan air musta'mal ini ada dua jenisnya. Satu, air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Ya, jadi kalau kita wudhu, air mustakmal itu apa? Air yang kalau kita wudhu terus netes, maka itulah yang disebut sebagai air mustakmal. Atau kalau kita mandi, sisa bekas mandian kita, itulah air mustakmal. Tetapi khusus air mustakmal itu adalah khusus air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Nah, kita kalau wudhu itu Pak, cuci muka sekali apa 3 kali? Sekali apa 3 kali? 3 kali kan biasanya. Oke. Yang wajib berapa? Sekali. Berarti yang ngangkat hadas itu ketiga-tiganya atau cuman yang satu, yang pertama saja? Yang pertama. Maka yang kedua dan ketiga tidak ngangkat hadas. Sehingga air mustakmal itu adalah sisa dari air pertama saja. Sedangkan sisa air kedua dan ketiga itu bukan air mustakmal. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk mengangkat hadas. Makanya kalau kita wudhu kok wudhunya sunnah, artinya kita maghrib di sini nih sholat, udah wudhu dan seterusnya, habis itu i'tikaf, ngaji, baca Quran dan seterusnya, sampai isya nggak batal, sampai isya tidak batal. Wajib wudhu lagi nggak? Nggak perlu. Kenapa kok nggak perlu? Ya karena belum hadas, belum ada hadas. Nah, kalau kita mau wudhu yang sunnah ini, maka tidak air yang terpakai itu tidak akan menjadi mustakmal. Baik. Itu yang kedua. Itu yang pertama, mohon maaf. Air yang digunakan untuk mencuci hadas. Dan yang namanya air mustakmal itu akan menjadi mustakmal jika dia berpindah dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain. Tapi selama masih di anggota tubuh yang sama, maka belum disebut sebagai mustakmal. Artinya begini, kita ngambil air terus kita cucikan di jidat kita. Berarti kan sudah dipakai untuk bersuci. Setelah kita pakai di jidat, kita ratakan ke bawah. Berarti kan kepakai untuk jidat, untuk hidung, pipi, bibir dan seterusnya. Sudah mustakmal belum tuh Pak setelah berpindah dari jidat? Sudah mustakmal belum? Belum. Selama masih dalam satu anggota wudhu, maka belum mustakmal. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun ditaruh terus diambil lagi, terus ditaruh lagi, artinya dipisah dulu. Apalagi kok yang masih gini diratain, itu bisa. Itu belum mustakmal. Mustakmalnya kapan? Kalau sudah terlepas dari wajah. Nah,
Maka untuk tangan harus pakai air yang baru. Untuk tangan kiri harus pakai air yang baru. Untuk mengusap kepala harus pakai air yang baru. Nah, ini yang penting nih, Pak. Sebagian orang kadang cuman wudhu set tangan gitu ya, tangan kanan, tangan kiri, habis itu tidak mengambil air yang baru untuk mengusap kepala, tapi pakai bekas cucian tangan yang kanan. Nah, kalau mengusapnya kok kita mencuci tangannya kok cuman sekali, berarti air bekas yang ada di tangan kita itu mustakmal atau tidak? Mustakmal kan? Nah, kalau mustakmal boleh nggak untuk mengusap kepala? Nggak boleh, harus ngambil air baru lagi untuk mengusap kepala. Ngambil air baru lagi supaya tidak mustakmal. Nah, ini, baik, itu yang disebut mustakmal. Kemudian atau yang kedua, yang disebut sebagai air suci mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan adalah air yang digunakan untuk menghilangkan najis, tetapi airnya tidak berubah. Airnya tidak berubah. Misalnya nih, anak kecil, entah di sini kalau anak kecil itu jatuhnya anak apa cucu, Pak? Ya, ada yang anak, ada yang sudah cucu, Pak ya. Ya, bayi gitu tuh anak apa cucu kalau di sini nih. Ya, pokoknya kalau udah anak cucu lah. Cucu itu kemudian dia pipis di lantai di halaman rumah, di halaman depan. Dia pipis ngompol di situ. Oke. Tapi karena lagi panasnya siang-siang itu akhirnya pipisnya itu kering sendiri. Kering sendiri dan pokoknya nggak bau apa dan seterusnya udah. Belum sempat kita sucikan, udah kering, udah hilang, sudah seolah-olah nggak ada apa-apa. Ini tapi tadi di sini nih ada. Siapa yang mensucikan? Enggak, itu kering aja kena ini dan seterusnya. Maka najisnya itu berubah, yang tadinya ainiyah, yang tadinya itu ada materinya, berubah menjadi najis yang sifatnya hanya hukumnya najis, tetapi secara materinya udah nggak ada. Udah nggak ada bentuknya, warnanya sudah nggak ada, baunya sudah nggak ada, pokoknya sudah nggak ada semuanya. Nah, maka ini berubah menjadi najis hukmiyah. Maka ketika kita siram pakai air suci mensucikan, itu satu, katakanlah satu ubin yang kena, satu ubin itu rata dengan air yang suci mensucikan, maka bekas air cuciannya itulah yang disebut air mustakmal. Air mustakmal, asalkan airnya nggak berubah, artinya berarti tidak pesing, tidak apa dan seterusnya, tidak asin dan seterusnya, maka air tersebut jadinya air mustakmal, bukan air najis. Kenapa? Karena airnya tidak berubah. Sehingga setelah kita guyur sekali, air bekas guyurannya itu harus kita buang apa enggak? Enggak perlu kita buang. Karena jadi air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Termasuk nih diantaranya, ada orang cuci atau mandiin anjing, Pak. Ada orang mandiin anjing. Air yang mengalir dari bekas cucian anjing itu najis apa tidak, Pak? Najis apa tidak? Kan kita sering nih dilema. Ada beberapa orang yang punya penyakit was-was, Pak. Dia ngelihat anjing saja udah merasa dirinya semuanya itu terkena najis. Lihat air anjing itu melet gitu, Pak ya. Terus air liurnya netes, itu langsung, wah saya najis, kena najis nih. Dan seterusnya itu. Saking takutnya, ini was-was ini bahaya orang seperti itu. Nah, maka bagaimana hukumnya? Misalnya ketemu sama saudara kita, sama tetangga kita yang kebetulan dia non muslim, dia pelihara anjing, pasti dia megang-megang, Pak ya. Atau mungkin dia habis mandiin anjing paginya, nah terus siangnya salaman sama kita, itu najis nggak, Pak? Najis nggak? Tidak najis. Kenapa? Karena tidak ada materi yang berpindah kepada kita. Ya kecuali kok sama anjingnya pun bulu anjingnya masih ada di tangannya, itu lain. Tapi kalau nggak ada, maka tidak najis. Bahkan kalaupun nih dia cuci motor, terus ada anjing yang ada di situ juga sambil main-main, nah bareng lah nyuciin anjing sama nyuciin motor lah, misalnya begitu. Terus airnya kan pada ke jalan-jalan tuh misalnya, lah kan becek dan seterusnya. Air itu najis apa enggak? Tidak, bukan air najis, tapi air mustakmal. Air mustakmal itu hukumnya apa? Suci, tapi kalau dipakai untuk wudhu bisa nggak? Sudah nggak bisa. Karena sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Itu namanya air mustakmal. Nah, ini supaya kita tidak terlalu takut, Pak, dengan najis-najis itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah air yang disebut mustakmal itu
Tadi kan yang sudah digunakan untuk bersuci entah dari hadas ataupun dari najis. Nah, kalau yang kedua adalah air suci yang tidak digunakan untuk bersuci, tapi tercampur dengan benda yang suci. Tercampur, terlarut di dalamnya benda suci. Contohnya apa? Contohnya air teh ini, Pak. Air teh ini kan, ini sebenarnya bukan air teh nih, Pak. Cuman air putih yang campur teh dengan gula, kan gitu. Jadi kalau minta ke restoran, Pak, itu supaya nggak mahal, jangan minta air teh. Tapi, Bu, saya minta air putih aja. Tapi yang panas ya, air putih panas. Tolong campur sekalian sama ini teh sama gulanya dimasukkan gitu. Jadi biar judulnya tetap air tawar kan gitu, Pak. Air suci mensucikan. Cuma setelah dicampur, baru berubah namanya jadi air teh. Suci nggak, Pak? Suci nggak nih? Suci, artinya kita minum nggak apa-apa. Kita ketumpahan juga nggak najis, kita langsung sholat boleh. Tetapi bisa nggak dipakai buat wudhu? Sah nggak? Tidak sah. Ya, maka air-air yang sudah berubah warnanya begini itu sudah tidak sah, masuknya dalam kategori air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Secara hukum wad'inya dia suci, tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Nah, ini air sabun, air teh, air apa lagi, air kopi, air susu dan seterusnya dan seterusnya. Taib, itu yang kedua. Itu adalah yang kedua dari pembagian air yang ketiga. Nah, ini agak-agak mungkin kalau pakai ini lebih mudah. Taib. Yang terakhir, yang nomor 4 adalah wa ma'un halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyar. Yang ketiga adalah air yang mutanajis. Jadi kita harus tahu, Pak, dua istilah, satu najis, satu mutanajis. Najis itu barangnya. Mutanajis adalah sesuatu yang terkontaminasi oleh najis. Nah, maka Pak, air pipis itu najis atau mutanajis? Najis. Tapi air seember yang terkena pipis itu air najis atau air mutanajis? Mutanajis. Nah, itu beda namanya. Najis itu adalah barangnya, mutanajis adalah sesuatu yang terkontaminasi oleh najis. Gitu ya. Maka kita dilarang untuk jual beli barang yang najis, tetapi tidak dilarang untuk jual beli barang yang mutanajis. Makanya, Pak, jual beli pupuk kandang itu boleh nggak dalam mazhab Syafi'i? Nggak boleh, Pak. Kenapa? Itu najis itu, Pak. Pupuk kandang itu ya najisnya itu najis gitu. Maka nggak boleh dijual belikan. Tapi kalau jual beli telur yang di situ banyak, mohon maaf, tai ayamnya, yang tai ayamnya masih banyak, itu najis atau mutanajis? Mutanajis, makanya masih boleh jual beli. Karena yang kita beli bukan kotoran yang ada di sekitarnya, tetapi telurnya. Kebetulan telurnya terkena najis gitu saja. Tetapi kalau kita beli najisnya itu sendiri, malah nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Jadi memang mazhab Syafi'i itu sebenarnya mazhab paling hati-hati, paling ketat, paling luar biasa. Tapi alhamdulillahnya di Indonesia sudah terbiasa dengan itu, sehingga lebih mudah untuk disiplin kita, Pak. Karena kalau mazhab Hanafi itu longgarnya luar biasa. Kalau kita kan istinja itu hukumnya apa, Pak? Istinja, cebok. Wajib. Orang kalau sholat kok nggak cebok, pipis berdiri, nggak di toilet, terus udah habis itu langsung tutup, langsung dimasukin gitu, Pak. Terus habis itu wudhu, sholat sah nggak sholatnya? Jadi kita nggak sah. Tapi dalam mazhab Hanafi sah. Kenapa? Istinja hukumnya sunnah. Loh, tapi kan pasti ada najis yang nempel di situ. Dalam mazhab Hanafi, najis selama tidak lebih besar dari segini dimakfuh. Kalau kita, Pak, ketahuan ini ada darah dikit saja nempel, udah langsung najis, langsung cuci semua gitu. Itu alhamdulillahnya kita terbiasa dengan standar yang tinggi, sehingga kalaupun ada apa-apa itu lebih hati-hati ya, dibandingkan Hanafi. Makanya kalau orang-orang Hanafi itu pertama ya, jadi mereka, dan dalam mazhab Hanafi pun anjing itu tidak najis, Pak. Makanya kalau kita lihat di video-video India itu, meskipun orang-orang Islam lagi pada makan, di situ anjing berkeliaran biasa aja, Pak. Tidak merasa jijik, nggak merasa apa. Kenapa? Karena anjing itu tidak najis. Lah air liurnya, meskipun air
Air liurnya itu hanya sunnah untuk dibersihkan. Jadi mencuci sampai 7 kali itu hanya ritual saja, tetapi bukan karena najis yang ia miliki. Karena dalam pandangan mereka seluruh hewan hidup itu suci. Seluruh hewan hidup itu suci. Dia akan haram atau akan najis kalau sudah jadi bangkai saja. Tapi selama masih hidup maka masih suci. Ya, kecuali kotorannya segala macam oke. Tapi kalau hewannya nggak ada yang najis. Maliki lebih ekstrim lagi, anjing dan babi semuanya suci. Kalau mazhab Hanafi cuman anjing saja yang suci. Tapi kalau babi najis meskipun hidup. Sedangkan kalau mazhab Maliki, semuanya itu suci. Mau anjing, mau babi, segala macam itu semuanya suci meskipun anjing dan babi, asalkan masih hidup. Tapi begitu mati, ya udah jadi bangkai. Meskipun sang babi itu matinya itu disembelih, tetap bangkai. Karena sembelih itu hanya bagi hewan-hewan yang halal untuk dimakan dagingnya saja. Sehingga meskipun pakai bismillah, ngadep kiblat, bacain sholawat 3 kali, Pak, kalau yang disembelih kucing ya tetap haram. Jadi nggak ada penyembelihan yang bisa menjadikan kucing itu jadi halal, nggak ada. Tapi kalau kambing, kambing itu bisa halal bisa haram, tergantung gimana cara membunuhnya, kan gitu. Tapi kalau kucing, mau caranya bagaimanapun ya sama, tetap haram. Nah itu. Baik. Oke. Yang kembali lagi, yang keempat adalah air najis. Apa itu air yang mutanajis? Yaitu air yang tercampur dengan najis dan dia itu kurang dari 2 kullah. Air tercampur dengan najis, mau banyak mau sedikit, dan dia kurang dari 2 kullah, maka air itu sudah najis. 2 kullah itu berapa? 2 kullah itu kalau sekarang sekitar 200 liter. Itu banyak, Pak, air yang banyak. Kurang lebih berapa ya? Kalau toren udah jelas lebih itu, Pak. Cuman kalau ember-ember yang dipakai di kamar mandi kita itu, apalagi di toilet umum itu kan kecil-kecil tuh, Pak. Itu berapa liter itu? Mungkin 30-40 liter mungkin sekitar. Maka kalau kita pipis kok ada yang masuk cemplung ke situ, maka jadi najis semua itu. Jadi najis semuanya. Meskipun, tapi Ustaz nggak berubah sama sekali. Beneran nggak berubah, saya cium itu nggak ada perubahannya loh. Bahkan saya icipin, nggak ada asin-asinnya gitu misalnya. Nggak, tetap najis itu, Pak. Kenapa? Karena kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter. Tetapi kalau lebih dari 200 liter, itu maka tidak najis meskipun terkemasukan najis dengan syarat tidak berubah. Tidak berubah. Tetapi kalau berubah maka jadi najis juga. Nah, jadi air yang disebut air mutanajis itu apa? Yang pertama, air kurang dari 2 kullah kemasukan najis, meskipun tidak berubah maka sudah otomatis jadi najis. Kalau kurang dari 2 kullah, berubah nggak berubah kemasukan najis, udah hukumnya najis semuanya. Yang kedua, atau air yang lebih dari 2 kullah kemasukan najis kemudian berubah najis atau airnya menjadi, mungkin baunya berubah, mungkin warnanya berubah, maka hukumnya jadi najis juga meskipun sudah lebih dari 2 kullah. Tetapi kalau air lebih dari 2 kullah dan tidak berubah ketika terkena najis, maka hukumnya masih suci dan bahkan bisa jadi mensucikan. Maka kayak air kolam renang, air dalam kolam renang itu, Pak, itu kira-kira lebih dari 2 kullah atau kurang? Lebih itu nyisa-nyisa itulah, Pak. Ya udah kembalian itulah ibaratnya. Nah, terkena najis nggak itu, Pak? Dimasuki najis nggak di dalamnya? Sudah dipastikan kemasukan najis, ya. Tapi suci atau tidak suci itu, Pak? Air kolam renang itu suci atau tidak? Suci. Belum tentu, Pak. Suci kalau tidak berubah. Tapi kalau saking banyaknya bocah, kemudian ya pipi semuanya, kemudian berubah jadi kuning, najis nggak? Sekolam najis semuanya. Nah ini tergantung, Pak ya. Cuman kalau yang pipis kok cuman 1, 2, 3, 4 di pojok-pojokan, ya udah, insya Allah aman tuh, Pak. Itu ya. Atau mungkin bergantian sehingga airnya sudah ya ditambah, dikurang, ditambah, kan gitu kan. Air kolam itu kan biasanya tidak dikuras secara habis, tetapi cuman dialiri air ditambahin supaya ada yang hilang tapi ada yang masuk, kan gitu. Biasanya cuman gitu saja.
Nah, dengan seperti itu maka bisa jadi suci. Dan ini juga bisa berlaku untuk air yang mutanajis tadi. Tadi kan saya katakan ada ember 40 liter misalnya, terkena najis sedikit kecil, kecipratan najis, jadi najis atau suci? Padahal nggak berubah sama sekali, Pak. Najis atau suci, Pak? Najis kan? Kenapa? Karena kurang dari 2 kullah. 40 liter kurang dari 2 kullah. 2 kullah 200 liter. Terus tetapi yang air terkena najis itu ada 10 ember. 10 ember, masing-masing ember 40 liter, Pak. Tapi semuanya terkena najis, tapi tidak ada yang berubah satupun. Nah, pertanyaannya, kalau saya jadikan satu semua itu air, sehingga totalnya jadi 400 liter, tapi sudah awalnya terkena najis semuanya, dan sudah menjadi air mutanajis semuanya, saya kumpulkan jadi satu, setelah saya kumpulkan tidak ada satupun indikasi najis yang ada di situ. Airnya jadi suci apa enggak? Nah, jadi suci enggak nih, Pak? Jadi suci enggak? Jadi suci. Makanya salah satu pensucian air yang mutanajis tapi sedikit tadi adalah digabung dengan air yang banyak supaya apa? Supaya lebih dari 2 kullah. Cukup. Karena kalau sudah lebih dari 2 kullah, maka hukumnya akan menjadi najis kalau berubah. Ya entah warnanya, entah baunya, entah rasanya. Tapi kalau tidak berubah, maka suci. Itu kalau air mutanajis. Paham ya, Pak ya? Nah, jadi misalnya kita punya bak mandi nih. Bak mandinya sih itu 200 liter kalau full. Cuman masalahnya baru terisi setengah. Setelah pas terisi setengah, ternyata anak kita pipis tidak sengaja ada yang masuk ke sana. Najis nggak itu? Air setengah 100 liter misalnya. Najis nggak? Najis. Tapi kalau dibuang sayang 100 liter. Caranya dipenuhin sampai 200 liter suci. Itu cara untuk menghilangkan najis dari air yang sudah terkandung terkena najis. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau ada bangkai masuk ke, tapi ini air najis yang tadi tidak berubah itu khusus bagi air yang memang suci mensucikan. Tetapi kalau airnya itu kok tidak mensucikan, artinya sudah tercampur, misalnya air teh 200 liter, Pak, terkemasukan najis, berubah atau tidak berubah, air tersebut tetap najis. Kenapa? Karena bukan air mutlak. Kenapa kalau 200 liter ke atas terkena najis kok bisa tidak najis kalau tidak berubah? Karena air itu punya kekuatan untuk menghilangkan najis. Tapi kalau air teh punya kekuatan menghilangkan najis nggak? Nggak punya. Makanya meskipun dia 200 liter, 300 liter, kalau isinya air teh semuanya, terkena najis sedikit saja, semuanya udah jadi najis, nggak bisa disucikan lagi tuh. Nah, pertanyaannya, Pak, lagi masak sop nih, 1 kuali gede buat acara pesta, kemasukan kecoa, matilah karena lagi umop itu, Pak, lagi mendidih, kemasukan kecoa. Pertanyaannya, itu najis apa enggak? Kecoa mati, bangkai kan, kemasukan bangkai kecoa, najis apa enggak? Jawabannya, Pak, kalau najis, Pak, repot itu, 1 kuali gede itu, Pak, nomboknya banyak gitu, apalagi itu acara orang, wah repot sekali, Pak. Kan kalau najis berarti, ya kan najis kan tidak dipakai buat sholat, tapi hukum najis itu selain tidak boleh dipakai sholat, juga tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, najis nggak itu, Pak, kira-kira? Tidak najis, Pak. Kenapa? Karena bangkai kecoa itu memang najis, tetapi tidak bisa mengkontaminasi air untuk menjadi najis. Kecoa, ya, jadi kecoanya najis kalau mati, sehingga kalau kita sholat kok gembol kecoa yang mati, itu sholatnya tidak sah, karena sholat gembol najis, bawa najis. Tetapi ketika bangkai kecoa itu masuk kepada air, dia tidak akan bisa mengkontaminasi air tersebut, meskipun airnya sedikit atau banyak, meskipun airnya itu suci mensucikan atau air teh begini. Kenapa? Itu adalah sebuah rukhsah, keringanan. Berdasarkan sebuah dalil, Rasulullah pernah mengatakan, kalau wadah kalian, minuman kalian ini kok kemasukan lalat, apa yang dilakukan? Yang disuruh dilakukan, Pak? Masukin sekalian. Masukin sekalian. Kenapa? Karena lalat itu sebelah satu sisi adalah racun, sayapnya yang satu sisi adalah
obat. Nah, kita nggak tahu yang udah kecemplung yang obat apa yang racunnya. Udah masukin aja biar netral. Nah, terus diminum. Itu mungkin kalau zaman dulu, kalau sekarang mungkin dibuang, Pak ya. Dibuang mungkin gitu ya. Tetapi dicemplungkan. Artinya gini, dari hadis itu kita bisa ambil kesimpulan, kemungkinan besar lalatnya mati di situ. Nah, dicemplungin, Pak. Lalatnya mati. Tetapi Rasulullah mengatakan setelah itu minumlah. Berarti kan tidak najis. Oh, berarti bangkai lalat itu tidak bisa menajiskan. Bukan tidak najis, Pak. Bangkai lalat najis, tetapi tidak bisa menajiskan. Nah, di sini tidak hanya lalat, para ulama mengatakan, tapi seluruh hewan yang tidak punya darah yang mengalir itu tidak bisa menajiskan. Bukan tidak najis, tapi tidak bisa menajiskan. Dan juga konsekuensinya kotorannya tidak najis. Kotoran kecoa, kotoran lalat itu tidak najis.